Chapter 253. Tak bisa membelamu. Apa-apaan tadi dia menggendongku di depan keluarganya? Sesampainya di dalam kamar, ketika Aida baru saja mengunci kamarnya, dia mengingat lagi kejadian tadi. Untuk mencegah Aida menginjak beling, pria berstatus suaminya itu mengangkatnya dan ini membuat Aida mencebik. Apa maunya dia sih? Tanya Aida pada dirinya sendiri sambil membuka kerudungnya sembarang saja, melempar di tempat tidur. Namun, karena gerakan Aida yang cukup kencang membuka kerudung, membuat bagian wajahnya terasa sakit. Pipiku. Aida bersungut sambil menatap ke arah cermin melihat luka di sana dan meringis. Sakit banget wajahku. Ya ampun, kenapa bisa kayak gini ya? Aida mengelus pipinya pelan. Biarlah, besok-besok juga sudah hilang. Aida tak mau berpikir panjang. Dia berjalan ke arah tempat tidur, lalu merebahkan tubuhnya. Capek badanku pada pegal semua lagi. Tanganku juga. Padahal aku cuma masak kayak gitu doang. Pegalnya ampun-ampun. Keluh Aida. Kenapa sekarang kayaknya badanku jadi ringkih kayak gini ya? Apa gara-gara aku udah gak pernah nyapu, ngepel, beberes di sini lagi? Aida memikirkan ini berulang, karena sebelumnya sejak pindah ke apartemen itu, dia selalu membersihkan semuanya. Dan sejak ada housekeeping, Aida tidak pernah bersih-bersih rumah dan dia hanya bermalas-malasan saja di dalam kamarnya. Ini yang dipikir Aida melemahkan stamina tubuhnya. Ya, sepertinya aku memang butuh olahraga. Masa cuman masak kayak gitu doang aja? Aku udah kepegalan kayak gini. Protesnya pada dirinya sendiri yang tidak suka dengan tubuhnya yang melemah. Pikirin nanti aja ah. Sekarang aku mau tidur dulu. Capek banget. Sudah lelah, makanya dengan mudah Aida bisa memejamkan matanya secepat mungkin. Tak peduli lagi dengan apa yang terjadi di luar, keributan apa yang terjadi. Dia juga tidak mungkin bisa mendengarnya karena kamar itu juga kedap suara dan memang Aida tak berniat untuk menguping. Yang penting, dia ingin tidur tak peduli kalau pakaian bawah gamis yang digunakannya itu kotor karena tumpahan air dan es pisang hijau. Tak peduli juga dengan bajunya bagian depan yang kotor karena ketumpahan tepung. Tapi Aida juga tak tidur dengan menaikkan semua tubuhnya ke tempat tidur. Hanya sebatas kepala sampai lututnya saja sedangkan kakinya masih menggantung menempel di lantai. Aida sudah malas mengganti baju. Intinya dia sangat lelah dan tidak mau memikirkan apa-apa lagi. Dengan tangannya juga masih memegang handphone yang baru dikeluarkannya dari dalam sakunya. Damai, tak ada gangguan apapun. Berjam-jam Aida terlelap. Sampai sebuah suara pintu yang tadi dikunci olehnya sudah dibuka dari luar pun, Aida tak tahu. Apa-apaan dia tidur macam itu. Dan seseorang yang baru saja masuk ruangan itu pun berbisik pelan macam tadi. Tapi memang Aida sedang pulas, dia tak menyadarinya. Lagi pula Aida tidak pernah berpikir panjang kalau akan ada orang yang bisa masuk ke kamar itu meski tidak punya kuncinya. Selama ini kan Reko juga kalau mau masuk ke dalam kamarnya pasti ketuk pintu. Sudah tahu kalau dia ini survival kanker, tapi tidur masih memeluk handphonenya. Apa mau meradiasi diri sendiri kah? Reko menggerutu setelah dia menaruh sesuatu di dekat tempat tidur Aida. Dan kini mendekat mengambil handphone itu dan hendak menaruhnya di nakas. Aku lupa, handphonenya rusak dan kacanya retak gara-gara masalah di dapur waktu itu. Dan aku belum sempat menggantinya. Reko meringis sendiri karena memang dia melupakan hal itu. Waktu itu, dia sudah mau membelikannya. Tapi lupa karena ada kurir yang mau mengantarkan sesuatu ke kantornya. Dan Reko baru melihat lagi layar handphone itu membuat matanya kini mengarah lagi ke pemilik handphone dengan rasa yang semakin tak enak. Seharusnya kamu diam aja dan tidak perlu membalas apapun kalau mamaku tadi memarahimu. Ini membuat Reko menaruh handphone Aida. Kuurus masalah handphonenya setelah aku mengurusnya dulu. Pikir Reko yang akhirnya menaruh handphonenya dulu ke nakas. Dan kenapa tidak mengobati dulu wajahmu, malah langsung tidur sih? Protesnya lagi lalu mengambil sesuatu dari baki yang dibawanya itu dan bergegas ke kamar mandi.
Reiko menyalakan air panas, memerah sesuatu dan kembali lagi ke tempat tidur mendekat ke seseorang yang memang masih terlelap itu. Terlalu pula sampai Aida tak menyadari siapa yang bolak-balik di dalam kamarnya. Bapak bagaimana bisa masuk ke kamar ini? Kan tadi sudah saya kunci pintunya. Baru ketika wajahnya ditempelkan sesuatu yang terasa hangat dan basah. Tentu saja ini mengganggu Aida yang terlelap. Tidak ada di sini yang bisa mengunci satu ruangan dariku. Aku bisa membukanya walaupun kau menguncinya. Reiko mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Jadi remote itu bisa membuka pintu ini? Tentu saja Reiko mengangguk. Diam dulu, jangan banyak bergerak. Saya nggak apa-apa, Pak. Bapak keluar aja sana. Nanti saya urus muka saya sendiri. Diam, itu mukamu bengkak. Sebentar, aku kompres dan aku akan pakaikan obat dulu. Jangan banyak gerak. Tegas Reiko. Tapi risih Aida, dia tahu apa yang mau dilakukan Reiko. Makanya dia ingin menolak, tapi sayangnya pria itu tetap pada pendiriannya. Tidak perlu, Pak. Aida masih berusaha menggeliat dan ingin menjauh. Aku bilang diam. Mata Reiko menatap dalam. Kalau kamu masih menolak dan masih bikin repot, seminggu lagi aku nggak akan izinin kamu keluar. Maksudnya? Keluar gimana? Aida mengerutkan dahinya tak paham. Lagi pula dia baru bangun tidur, jadi belum bisa connect. Adikmu Lingga mau ke Jakarta kan? Hari Sabtu depan. Aku nggak akan izinin kamu ketemu mereka kalau kamu nggak nurut sama aku. Aida meringis sendiri dan dia baru ingat. Itu memang alasan kenapa tadi sore dia keluar dari kamarnya ingin menegosiasikan ini pada Reiko. Khawatir kalau pria itu marah akibat ulahnya pagi tadi. Kalau saya diam, Bapak izinin saya pergi. Tergantung gimana sikapmu. Tegas Reiko yang sudah kembali menarik Aida mendekat. Aida meringis karena Reiko menekan pipinya agak sedikit kencang sehingga rasa nyerinya pun terasa ke tulang pipinya. Sakit. Ya Bapak cobain aja sendiri. Ditampar bolak-balik kayak gini sampai luka gak mungkin kan gak sakit? Nyinyir Aida yang membuat Reiko mencubit hidungnya pelan dengan wajah Reiko yang terlihat gemes. Mulutmu yang seperti ini yang membuatmu dapat bahaya terus. Protes Reiko. Dengarkan aku baik-baik. Dan sebelum Aida bicara, dia menaruh jari telunjuk yang di bibir Aida. Kalau mamaku bicara dan adik-adikku bicara, lebih baik kamu menyingkir dari mereka dan tidak perlu ditanggapi. Menghindar saja supaya tidak ada luka seperti ini lagi. Sama saja seperti Brigita. Kalau sedang mengomel, menyingkirlah dari mereka. Karena apapun yang mereka lakukan padamu, aku tidak akan bisa melakukan apapun untuk menolongmu dari mereka. Ngerti? Sambil tangannya mengompres wajah Aida, kata-kata itu terlontar dari bibir Reiko yang membuat Aida mengangguk pelan. Karena mereka adalah keluarga Bapak dan juga orang yang Bapak cintai. Jadi apapun yang mereka lakukan, Bapak akan tetap mendukung mereka. Walaupun Bapak tahu yang mereka lakukan itu salah dan menindas saya, begitu kan? Bagus kalau kamu paham. Yalah Pak, saya paham dan ngerti. Aida lalu manggut-manggut. Dan Bapak mengompresin muka saya seperti ini karena rasa bersalah Bapak ke saya. Karena ndak bisa belain saya gitu kan? Intinya, menyingkirlah dari mereka dan jangan buat masalah. Seru Reiko yang tahu kalau tadi Aida ingin mengkonfirmasi sesuatu, tapi dia tidak menjawabnya. Ais, nah Bapak sendiri sebenarnya yang bikin masalah baru buat saya. Kalau Aida saat Reiko baru kembali lagi dari kamar mandi, karena dia tadi memeras dulu handuk yang digunakannya untuk mengompres wajah Aida dan memberikan air panas lagi. Aku kenapa? Harusnya Bapak tadi ndak usah gendong saya. Jadinya kan nanti saya ribet kena marah lagi sama keluarga Bapak nantinya kalau ketemu lagi. Protes Aida saat pria itu sudah duduk di sampingnya. Untuk tindakanku sendiri tidak perlu kamu memprotesnya. Tegas Reiko. Aku sudah melakukan itu dan sudah kupikirkan kenapa aku melakukannya, juga konsekuensinya. Termasuk alasan yang membuatmu aman dari tindakanku itu dan mereka gak akan mengganggumu. Tapi menurut padaku, mata Reiko menatap dalam lagi, membuat pandangan mereka berdua saling bertautan. Kalau kakimu kenapa-napa lagi bagaimana? Kalau wajahmu dipukuli lagi bagaimana?
Yang lebih parah, bagaimana kalau kamu bisa mendapatkan cacat seumur hidup gara-gara kamu gak nurut ke aku? Tanya Reiko dengan wajahnya yang serius dan justru membuat Aida tersenyum simpul. Jangan senyum-senyum. Lagian kamu juga. Kenapa adikku bisa kena beling begitu? Kena beling? Aida malah makin tak tahan untuk tidak menahan tawanya. Bapak kan punya CCTV. Bapak lihat sendiri di sana, kena beling apanya? Cicit Aida mencibir. Nanti aku lihat kalau aku udah masuk ruang kerjaku. Seru Reiko yang sudah menarik tangan Aida lagi supaya wanita itu diam dan tidak banyak bergerak. Bibirmu pecah nih, biar aku obati dirimu dulu. Diam. Protesnya lagi. Manis sikapnya dan tampan wajahnya. Kenapa aku melihat dia jadi semakin gak karuan hatiku dari hari ke hari? Aida, pikiranmu semakin rusak sepertinya. Apa karena aku mencium aroma tubuhnya? Inikah yang meracuni otakku? Masalahnya Aida ditarik Reiko benar-benar masuk ke dalam dekapannya. Sehingga wajah mereka ini jaraknya kurang dari 30 cm saat Reiko mengompresnya. Jelas membuat Aida terganggu. Bahkan dia masih bisa merasakan napas Reiko yang keluar dari indera pernapasannya. Pakai obatnya ini nanti aja ya. Sekarang makan dulu. Habis makan nanti aku obatin. Akhirnya dia melepaskanku juga. Ada lega dalam hati Aida dan dia juga sudah menyuguhkan senyumnya lagi berusaha untuk bersikap biasa. Bapak bikinin saya makanan. Wah kebenaran lapar nih pak. Wajah Aida pun langsung berbinar-binar. Tadi dia memang tidak menyadari ada makanan di sana dan baru ngeh ketika menatap ke arah yang ditunjuk oleh Reiko. Rasa lapar jadi tak tertahankan. Belum makan dari yang pagi itu. Aida mengangguk tanpa beban. Kalau aku pergi itu, kamu mau makan ya makan aja. Kan aku nggak ngelarang sih kamu mau makan mau apapun di sini. Saya ngantuk pak, bukan saya nggak mau makan. Tapi tadi malam itu kan tidur saya nggak benar, jadinya pagi-pagi saya ngantuk. Saya tidur sampai sore. Pas saya mau keluar, mau ambil makan, ada keluarga bapak datang. Sebenarnya Aida tidur hanya sampai siang hari. Tapi itulah yang dia katakan di hadapan Reiko. Sini, buka mulutmu. Dan sepertinya Reiko memang tidak mau memberikan komentar untuk yang berhubungan dengan keluarganya. Makanya dia sudah hendak menyuapi Aida. Saya bisa makan sendiri kok pak. Buka mulutmu. Reiko bersikeras. Bapak suka ya sama saya. Makanya pengen nyuapin saya terus. Tidak ada yang bisa menggantikan Brigita dalam hatiku. Ya terus, Bapak ngapain nyuapin saya terus? Tanya Aida, dia belum membuka mulutnya dan tak membiarkan Reiko menyuapinya. Jangan banyak tanya. Sudah makan saja dulu. Dan jangan naikin kakimu ke atas tempat tidurmu. Bajumu itu kotor. Lihat pakaian bawahmu. Disinilah Aida menjentikkan jarinya. Bapak, saya mau protes sama Bapak soal ini juga. Kenapa harus belikan saya baju apa ya tadi namanya ya? Kata adik Bapak Nona Rukma. Panggil dia Rukma saja, kalau hanya di hadapanku. Jadi saya hanya perlu memanggilnya Nona di depan keluarga Bapak begitu? Supaya kamu gak kena masalah dan gak dipukulin kayak gini lagi. Reiko bicara sambil menyuap Aida dan gadis itu pun tangannya bergerak mengambil kerudungnya. Nah ini. Aida bicara setelah menelan makannya. Kenapa Bapak harus belikan saya merek baju branded kayak gini? Jadi repot saya. Kalau Aida lagi yang membuat Reiko malah tersenyum. Gak usah senyum-senyum gitu pak. Coba jelasin pak. Kenapa Bapak beli ini? Bapak tuh kalau mau beli baju, coba tanya-tanya dulu sama saya. Kan aku cuma cari apa yang terbagus dan terbaik. Aida mencebik. Buka mulutmu, jangan banyak protes. Dan tak mau menjawab, Reiko malah memasukkan lagi makanan ke dalam mulut Aida. Lalu tak sengaja membuat Aida mengangkat tubuhnya sebentar untuk bergeser sehingga Reiko melihat sesuatu yang membuat matanya kembali menatap tajam pada Aida. Kamu juga belum ganti pembalut ya? Iya, aku lupa. Bodoh. Protes Reiko. Lihat itu, darahnya nembus ke spraynya.